Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Mei Cahyani. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang coronavirus serta vaksin yang digunakan di Indonesia sekarang ini. Lalu jenis-jenis vaksin yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang awal mula nih corona ini ada gitu. Nah, kasus virus corona itu terus bertambah dengan adanya melaporkan kesembuhan atau tetapi tidak sedikit yang meninggal. Nah, pertama kali itu ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Kalau di Indonesia sendiri, si corona ini ditemukan ada yang positif itu sekitar bulan Maret 2020. Nah, jadi kita kurang lebih nih udah lebih dari 10 bulan kita sama si virus ini berdampingan, hampir setahun bahkan. Nah, semoga aja pemerintah cepat menyalurkan vaksin yang sekarang lagi dibuat dan kita punya nih antibodi buat ngelawan si virus ini. Dan virus ini yang positif nanti maksudnya orang yang positif tuh jadi berkurang gitu ya, semoga. Lalu ini metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia sendiri. Nah, Indonesia itu juga termasuk cepat penyebarannya karena baru masuk Maret itu udah yang positif mungkin udah banyak. Jadi tuh pemerintah melakukan peraturan atau perbatasan itu PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Selain itu pemerintah melakukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi yang berbasis Android yang dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat untuk membantu menangani penyebaran virus corona yang semakin hari semakin merajalela. Ini selanjutnya kita ke pengertian coronavirus. Apa sih coronavirus? Coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas atau ringan hingga sedang, seperti flu. Nah, jadi gejalanya itu demam, flu, batuk, lemas gitu. Tapi di Indonesia sendiri tuh ada yang diare gitu, ada yang mual gitu. Jadi gejalanya macem-macem. Ada juga yang orang tanpa gejala juga ada. Jadi kita pun nggak tahu nih kita berdampingan sama virus ini atau enggak, karena virusnya kan nggak kelihatan gitu. Adapun yang nggak ada gejalanya gitu. Jadi ya sebaik-baiknya kita harus jaga jarak. Pokoknya patuhi protokol. Kita sering cuci tangan, harus hidup bersih gitu. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius lagi. Contohnya itu ya SARS, CoV, pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok lagi menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti sekitar 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang harus kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan ini. Nah, sampai saat ini, sejauh ini tuh 7 coronavirus HCoV yang telah diidentifikasi, yaitu contohnya HCoV 229I, HCoV 0C43, HCoV NL63, HCoV HKU1, SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernafasan akut, MERS-CoV, sindrom pernafasan Timur Tengah,
Dan yang terakhir itu COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus, menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan dan menyebar ke negara lain mulai Januari. Nah, Indonesia sendiri itu ya Maret itu sudah ditemukan orang yang positif. Selanjutnya itu ada gejala. Nah, gejala virus corona sebelumnya sudah saya singgung, yaitu kebanyakan itu demam. Nah, sekitar suhunya 38 derajat Celcius atau lebih. Batuk, ada lagi sesak nafas. Nah, katanya sih kalau yang punya penyakit bawaan lebih mudah terserang gitu, lebih sensitif gitu. Mungkin orang yang usia lanjut sih ya, yang menurut saya yang sensitif gitu, karena usia lanjut kan imunnya sudah agak turun gitu ya. Jadi faktor usia, faktor adanya penyakit bawaan juga gitu. Jadi sebaik-baiknya mungkin harus dijaga gitu. Nah, ini penyebab virus corona. Oh ya, sebelumnya gejalanya itu muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Lalu itu ada penyebab virus corona. Seorang dapat tertular melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita batuk, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, serta menyentuh benda yang terkena cipratan si penderita ini gitu. Jadi si virus ini tuh gampang masuk lewat cairan, terutama tuh makanya cairan mulut. Misal kita sebelum makan kita nggak cuci tangan gitu. Hidung, misal kita hidung kita lagi berair nih, atau ini kita ngorek-ngorek gitu, itu gampang banget. Atau kita ngocok-ngocok mata, itu kan juga ada cairan mata ya, itu gampang juga. Makanya kita pakai masker sama face shield tuh. Nah, diagnosis virus corona virus corona dapat dilakukan dengan cara yaitu rapid test. Nah, rapid test ini yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG. Sebenarnya itu yang dideteksi itu adalah antibodi kita, jadi imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus dari luar gitu. Dengan kata lain, antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus ini gitu. Namun perlu diketahui lagi, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu bahkan bisa sampai beberapa minggu. Nah, hal inilah yang menyebabkan keakuratan rapid test itu termasuk kurang akurat gitu ya. Bahkan dalam sebuah pengamatan disimpulkan bahwa keakuratan rapid test itu terdeteksi hanya 18%. Misal artinya jika 100 orang mendapatkan hasil negatif dari rapid test, hanya 18 orang yang benar-benar tidak terinfeksi virus ini. Sementara 92 orang lainnya sebenarnya terinfeksi, tapi tidak terdeteksi dengan alat ini gitu. Nah, metode rapid test ini memang akurat untuk pasien dengan jumlah virus yang tinggi di tubuhnya. Sementara orang yang belum diketahui statusnya, keakuratannya cukup rendah, yaitu sekitar 30%. Jadi penggunaan tes ini untuk diagnosis awal sangat tidak disarankan. Nah, di Indonesia udah pakai rapid test ya gitu. Sebenarnya ini untuk mengarah ke antibodi, ke IgM sama IgG. Namun pemerintah juga ada tes lain yang memastikan apakah seseorang itu positif atau negatif, yaitu namanya PCR, Polymerase Chain Reaction. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini. Nah, itu ada lagi swab test. Nah, swab test
yaitu nanti diambil dari tenggorokan untuk meneliti sampel. Nah, setelah itu dites di PCR. Ada juga itu CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Selanjutnya itu pengobatan virus corona atau COVID-19. Pengobatan virus corona dapat dilakukan dengan jalan, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Nah, sebelumnya itu rumah sakit rujukan yang digunakan itu adalah rumah sakit infeksius, tapi karena mungkin jumlah pasiennya yang bertambah terus dan kapasitasnya kita nggak mencukupi, jadi pemerintah pun menunjuk rumah sakit swasta untuk menjadikan rumah sakit rujukan. Dan mungkin yang gejalanya tidak terlalu parah, pemerintah akan merujuknya ke rumah sakit akan merujuknya ke Wisma Atlet gitu. Selanjutnya itu memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai kondisi penderita. Jadi gejalanya itu kan demam, nyeri, misal sesak. Nah itu dikasih obat yang merujuk ke situ, misal kayak paracetamol atau ibuprofen, itu yang buat demamnya. Nah kalau misalnya buat COVID sendiri itu setahu saya ya itu pakai kloroquine atau acetaminophen. Jadi si pasien memang yang kalau udah positif tapi misalnya gejalanya masih bisa kayak batuk biasa nih misal, tapi dia tuh positif, nah dia tetap dikasih antivirus gitu ya. Kalau yang saya pernah tahu itu pakai kloroquine sama acetaminophen, biasanya dikasih untuk pengobatan 1 minggu, minumnya 2 kali sehari. Selanjutnya itu menganjurkan penderita COVID untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, ya sebaiknya ini sih kalau yang memang tidak ada gejala gitu. Jadi harus isolasi sendiri selama 2 minggu. Menganjurkan untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan atau untuk menjaga imun. Jadi imun tuh penting banget buat si virus ini tuh biar nggak tertahan terus di tubuh. Jadi kita tuh harus banyak minum air putih, harus banyak misal minum vitamin atau olahraga nih penting. Sinar matahari itu tuh perlu banget supaya virus ini tuh hilang nih dari tubuh. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan dan kebersihan tentunya. Selanjutnya ada pencegahan virus. Sampai saat ini tuh belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini. Yaitu terapkan physical distancing atau social distancing, yaitu menjaga jarak itu minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Nah, tapi sekarang ini kan kita udah beberapa kali PSBB ya. Mungkin orang juga bosen gitu di rumah. Jadi ya memang kita yang harus beradaptasi sama si virus ini gitu. Karena virusnya itu kan bentuknya nggak kelihatan, wujudnya nggak kelihatan. Nah, kita sebagai orang yang menjadi sasaran ini virus gitu, mungkin berdampingan dan kita nggak tahu, kita tetap harus hidup bersih gitu, jaga jarak. Pokoknya intinya mematuhi protokol, patuh sama pemerintah gitu. Terus pakai masker kalau misalnya keluar, itu wajib banget. Cuci tangan dengan benar, pakai air yang mengalir, atau misalnya kalau nggak ada pakai hand sanitizer. Cuma sekarang kan banyak tempat umum sih yang udah menerapkan protokol ini, jadi pasti ada wastafel atau tempat cuci tangan. Nah ini tuh kalau bisa kita sih jangan menyentuh area wajah dulu sebelum kita mencuci tangan misal, karena itu sangat sensitif. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, makan teratur, istirahat cukup. Hindari kontak dengan penderita COVID atau yang dicurigai atau PDP atau ODP yang terinfeksi virus ini. Misal kayak orang demam, sakit demam, batuk atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau saat batuk
dan bersin, kemudian langsung dibuang tisunya. Jaga kebersihan benda yang sering dipakai di lingkungan kita, atau misal kayak handphone. Ini kan handphone tuh di kemana-mana pasti kita bawa. Nah, seenggaknya kita nyiapin misal kayak alkohol gitu buat ngebersihin handphone gitu, atau pakai plastik pelindung plastik gitu juga boleh. Nah, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk orang ODP, orang dalam pemantauan maupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan supaya virus ini tidak menular. Nah, ini untuk khusus pasien yang memang kayak udah ada gejala tapi belum tahu nih dia positif atau enggak gitu. Jadi misal masih tesnya belum keluar, rapid belum keluar, atau misal swabnya belum keluar. Nah, ini yang dilakukan itu isolasi mandiri dulu dengan cara terpisah dari orang tua atau kerabat terdekat. Jadi ya kayak diasingkan gitu ya. Sedih sih, tapi memang ya harus biar yang lain juga nggak ketular gitu. Nah, jangan keluar rumah dulu kecuali itu untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin keluar rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh atau dikatakan negatif. Sebisa mungkin jangan melakukan bertemu atau dengan orang yang sedang sakit dulu gitu. Hindari berbagai penggunaan alat makan minum dengan orang lain. Kalau bisa sih kita pakai punya sendiri. Pakai masker, sarung tangan, gunakan tisu atau sapu tangan sendiri. Aplikasi Peduli Lindungi, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, BUMN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkolaborasi mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi untuk menanggulangi dan mencegah pandemi COVID-19. Aplikasi yang awalnya bernama Trace Together tersebut dirancang membantu masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi agar penularan COVID-19 bisa dihentikan. Menkominfo Johnny J. Plate mengatakan aplikasi ini dibuat oleh anak negeri dan didedikasikan untuk negara dalam menghadapi darurat dan keadaan luar biasa nasional dan global. Aplikasi saat ini terus di-develop dimaksudkan untuk melindungi baik pada pasien positif, ODP, PDP, suspek maupun masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan akibat virus corona itu sendiri. Untuk virus ini dari kasus-kasus yang telah ditemukan saat ini tuh dampaknya tidak terlalu besar. Angka kematiannya kecil. Hingga 19 Januari terjadi 2 kematian dari 198 kasus yang dilaporkan di Wuhan. Hingga saat ini WHO belum memberlakukan travel restriction untuk Wuhan. Jadi ini kasusnya pas sebelum masuk Indonesia. Jadi si Wuhan itu sudah ada yang kasusnya kematian gitu. Jadi si WHO belum melakukan travel restriction. Tapi setelah itu Wuhan langsung lockdown dan tapi tetap virusnya ini tetap bisa nyebar ke mana-mana. Karena di Indonesia juga katanya ada yang bilang kebal gitu, tapi ya harusnya sih memang sebelum pas tahu kalau memang virus ini cepet gitu, harusnya memang akses ke bandara nih terutama itu diminimalisir. Jadi kayak buat yang pesawat keluar negeri atau yang keluar ke Indonesia itu sementara itu nggak ada gitu. Jadi supaya kita nggak terpapar juga. Jadi yaitu penanggulangan mungkin yang harusnya di awal dilakukan gitu. Cuma kan karena memang sudah terpapar, jadi saat ini kita menunggu nih vaksin dari pemerintah yang semoga cepat tersalurkan. Bagaimana mengantisipasi penularan virus ini? Ya sejak awal itu
gejala demam pada pelaku perjalanan yang masuk jika ada yang tertangkap. Oh iya, ini pas yang tadi sebelum masuk ke Indonesia. Sebelum masuk ke Indonesia kita harusnya ada edukasi bagaimana nih virus ini tuh nular gimana sih, terus kita harus nyiapin apa sih, kayak gitu. Nah, sifat corona ini mampu berkembang baik dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. Maka rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap di rumah, maka terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Bentuk virus itu sendiri. Ahli mikroskop Elizabeth Fisher menghasilkan gambar dari kantor seni medis visual RML dan dia mewarnai gambarnya, dan yang terlihat adalah paku-paku di permukaan virus corona pada gambar. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Karena itulah virus ini diberi nama corona, dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. Langsung ke kita vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Tujuan penggunaan vaksin itu manfaatnya yang paling mendasar adalah sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Nah, untuk corona ini kita sedang memproduksi vaksin dan sudah mulai dilakukan uji ya. Mekanisme kerja vaksin. Inti sel vaksin dikatakan bakal membuat tubuh merespon dengan ingatan baru. Artinya, tubuh akan mengingat bagaimana rasa dan kerja vaksin sehingga ke depannya ketika tubuh menghadapi virus yang serupa itu akan dilawan dengan antibodi yang kita miliki gitu. Dengan arti kalau misalnya kita udah divaksin nih, kita punya senjata nih buat melawan si virus itu gitu. Jadi kita udah punya antibodi duluan gitu. Setelah vaksinasi timbul respon imun tubuh untuk menghasilkan sel memori dan menghasilkan antibodi. Perlu waktu untuk timbulnya kekebalan itu gitu. Kemudian teknologi reproduksi vaksin COVID-19. 1. Vaksin subunit. Vaksin subunit dengan menggunakan protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV menunjukkan hasil yang efektif dalam beberapa penelitian. Clover Biopharmaceutical sedang mengembangkan vaksin yang terdiri dari protein S-trimer SARS-CoV-2. Temuan ini mengisyaratkan bahwa vaksin SARS-CoV berbasis RBD memiliki potensi dalam mencegah infeksi SARS-CoV-2. Vaksin berbasis RBD kini sedang dalam tahap pengembangan melalui sebuah kolaborasi internasional. Nah, kita kerjasama juga sama industri yang ada di luar negeri supaya bisa cepat jadi gitu. Yang kedua, ada vaksin inaktif atau virus hidup yang dilemahkan. Vaksin inaktif utuh maupun vaksin virus hidup yang dilemahkan merupakan salah satu strategi pengembangan vaksin klasik yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan vaksin COVID-19. Peneliti dari universitas vaksin yang berasal dari virus hidup memerlukan pengujian yang lebih banyak sebelum dapat dinyatakan aman untuk digunakan pada suatu populasi. Faktor ini menjadi sangat penting mengingat adanya temuan peningkatan infektivitas pada pasca imunisasi dengan menggunakan virus SARS utuh yang mati maupun hidup. Nah, yang ketiga ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor merupakan virus yang berasal dari famili berbeda. Contoh, poxvirus, adenovirus, measles, dan tongavirus, dan telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Vaksin yang keempat itu vaksin RNA atau vaksin mRNA adalah jenis vaksin baru untuk memberikan kekebalan yang didapat melalui vektor yang mengandung RNA seperti nanopartikel lipid. 5. Vaksin berbasis DNA.
teknologi pengembangan vaksin menggunakan asam nukleat atau vaksin DNA untuk SARS-CoV-2 telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan di seluruh dunia. Yang keenam itu Subunit. Subunit itu dengan menggunakan protein tadi ya, rekombinan SARS-CoV sama MERS-CoV itu efektif. Nah, jadi ini yang efektif yang banyak digunakan itu Subunit. Subunit itu dari beberapa penelitian itu cukup efektif untuk virus corona ini. Nah, itu ada lagi teknologi yang dipilih Indonesia dalam memproduksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihannya. Ada beberapa universitas dan pabrik obat yang mencoba membuat vaksin corona. 1. Perkembangan penelitian vaksin di Universitas Indonesia sudah pada vaksin DNA yang sedang diuji cobakan pada hewan. Vaksin RNA sedang diekspresikan dan vaksin VLP yang masih dalam tahap perancangan sistem ekspresi pada sel CHO. Alasan vaksin DNA dan RNA digunakan adalah bisa menyesuaikan virus yang baru timbul dengan cepat dan dapat diperbanyak dengan cepat. Yang kedua itu ada Direktur LBM Ejikman Profesor Amin Subandrio mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya, yaitu rekombinan protein vaccines. Dijelaskan oleh Amin, vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Nah, itu adalah tadi penjelasan dari saya atau pendapat saya yang menurut saya itu corona seperti apa, terus gejalanya, penyebaran, kesiapan yang harus kita lakukan gitu. Dan jenis-jenis vaksin yang di Indonesia yang lagi diproduksi sekarang. Nah, pokoknya apapun misal jenisnya, semoga kita tetap sehat, tetap dikasih sehat, vaksinnya cepat disalurkan dan Indonesia terbebas dari COVID-19 ini. Nah, demikian presentasi atau penjelasan dari saya, pemaparan dari saya. Aduh, kurang dan lebihnya mohon maaf karena ini saya baru bikin konten pertama, yaitu edukasi tentang ini corona, karena memang tugas mikrobiologi ya, mikrobiologi farmasi. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, atau bila ada saran, kritik, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.